kalian ini melihat? Terus terang aja sih kita surprise ya. Kita baru pertama kali rame langsung, dan ini kita lihat saya kan suka lihat layoutnya sih oke banget. Habis itu tiba-tiba kita masuk langsung ke atas itu jadi oke banget gitu. Tapi saya terus terang aja belum nyoba ininya kopinya, makanannya. Nanti habisnya ini biasanya saya nyobain. Karena saya juga nongkrongnya rata-rata yang suka di kopi ini tempat nongkrongnya. Kan banyak banget tempat kopi di sini, tapi ketika masuk di sini boleh juga di desainnya juga. Oke, Badai dan Mas Piyu kalau nongkrong ngomongin apa sih? Ngomongin copyright apa gimana? Enggak lah, kita tiap hari pusing juga. Kalau nongkrong sih ngomongin sesuatu yang ringan-ringan aja Mas ya. Ringan-ringan dan random. Iya, dan random. Tiba-tiba aja ngomongin ini, ngomongin itu. Ngomongin yang lagi lewat. Kita ngomongin kopi dan copyright. Iya, betul. Tapi akan bisa nggak sih menghadirkan live musik ini kan developernya penghadirkan Mas Piyu dengan Mas Badai ini kafe ini konsepnya gimana kan terus konsisten menghadirkan live musik? Insya Allah kalau di Buntu seperti Buntu yang lalu kita memang selalu mengadakan live musik. Tapi untuk saat ini memang masih di hari Jumat dan Sabtu. Pengalaman Mas Badai, Mas Piyu ini kopi ini kan sebagai ruang kreasi untuk anak muda. Seperti apa? Ya justru saya berharap kopi Buntu bisa jadi tempat tongkrongan industri kreatif juga ya. Karena musisi-musisi kan memang di zaman sekarang tuh coffee shop menjadi tempat nongkrong yang paling enak untuk mereka bisa berkarya. Kita juga berharap kopi Buntu juga turut mendukung adanya musisi Indonesia yang bisa otentik, baik dari otentik secara kopi nusantaranya dan juga karya-karyanya. Mudah-mudahan kopi Buntu juga bisa bukan hanya sekedar menjadi kedai kopi, tapi menjadi kedai musik dan karya cipta. Mudah-mudahan akan ada banyak musisi yang lahir dari sini juga bisa hadir. Kita berharap yang terbaik. Ya, jadi kalau kopi Buntu itu kan jadi tentunya jadi sebuah brand ya. Jadi brand, dan tentunya kalau brand itu pasti akan identik sama kekayaan intelektual. Baik dari coffee shopnya, restorannya, maupun nanti akan memunculkan karya-karya kreatif dari orang-orang yang ada di sini. Mas Badai, tadi kan udah cobain kopi Buntu itu. Ini bukan kopi. Gimana rasanya kan? Ada masukan kritik mungkin masukan tadi habis minum. Oh, kalau ini saya orang yang jeruk Pontianak ya. Jeruk Pontianak Kan juga ada di sini namanya, gimana Ya. rasanya? Ini klasik banget rasanya. Saya jadi ingat masa kecil saya gitu. Karena ibu saya selalu masakin bikin jeruk ini. Ini berhasil banget rasanya rasa klasik. Nggak terlalu asam dan bisa kan jeruk kan biasanya asam banget. Kalau ini enggak. Mas, tapi setuju gak sih kalau lagi buntu dengan ide-ide kan musisi juga biasanya kan itu berpikir banget. Iya. Kopi itu bisa menimbulkan ide-ide yang tertentu. Kebetulan saya tidak minum dan tidak merokok, tapi membantu saya kopi. Oke, terakhir mungkin ya. Soal royalti kafe-kafe itu dan Aduh. berarti kan pasti kan Ini kan Nge-backup kan nih? Nge-backup buntu kopi gak? Kita melurusin ya. Ya mungkin Mas Piyu bisa sekarang nih. Karena gini Mas, banyak yang pada akhirnya saya kemarin ke kafe itu stylenya juga lagu Indonesia Raya segala macam karena mereka takut akan royalti. Nah, mungkin Mas Piyu bisa ngejelasin sebenarnya kalau untuk kafe itu seperti apa sih Mas? Jadi gini, kebetulan aja kan saya sama Badai juga, saya sebagai ketuanya Badai sedianya. Terus kita ini lagi safari maraton ke DPR. Jadi kita menyampaikan apa usulan-usulan kita. Salah satunya adalah usulan tentang royalti di hotel restoran kafe. Kita ingin bahwa masalah royalti jangan jadi bola liar. Selalu juga jangan jadi isu yang akhirnya menghantam atau bisa melemahkan industri hiburan, kafe, restoran, segala macam itu jangan sampai ditutup. Karena sebenarnya aturan itu sebenarnya sudah ada di tahun 2014 itu sudah ada. Bahkan sebelumnya itu sudah dijalankan. Cuma memang cara pengumpulannya selalu cara pendistribusiannya yang tidak benar sehingga akhirnya menjadi viral. Beritanya menjadi viral dan akhirnya jadi bola liar, dimakan semuanya akhirnya influencer itu berkomentar dan akhirnya segala macam.
pada dasarnya kayak ketua PHRI sendiri itu ketika kami beraudiensi, mereka sepakat dan mendukung dengan apa yang digulirkan oleh aksi ini, bahwa kita mau pengen memang ada semacam ada pemahaman dari literasi yang bagus dari industri restoran kafe ini, dan mereka juga ada skala, jadi tidak dipukul rata sama sekarang ini. Jadi akhirnya ketika LMKN ini yang ngomongin tentang royalti padahal pada dasarnya adalah tentang izin itu kan bisa dikaitkan dengan izin pendirian usahanya dan segala macam, sekalian dengan izin untuk lisensinya, itu sebenarnya bisa jadi satu yang terkait. Tapi karena LMKN ini ngomongin tentang royalti akhirnya mereka berusaha untuk mengejar itu, jadi hantam kromo semuanya, sampai suara burung mau ditarik royalti, Indonesia Raya tarik, padahal itu melanggar undang-undang, karena undang-undang hak cipta itu ada pasal 43, Indonesia lagu kebangsaan itu tidak boleh diambil royaltinya, tidak ada itu. Tapi karena bayangin seorang ketua LMKN bisa bicara seperti itu kan, berarti betapa tidak benarnya lembaga itu. Karena itu kami aksi itu ingin membenarkan itu, pengen kembali kepada marwahnya bahwa penghargaan atas karya cipta iya, tapi kita juga harus memperhatikan ekosistem industrinya itu sendiri. Restoran kafe juga harus bisa hidup dengan caranya yang lebih elegan, lalu pencipta lagu juga mendapatkan haknya. Itu harapan kita. Jadi jangan hanya cuma ngejar royalti, tapi ngawur lah gitu. Oke Mas, berarti dalam arti gitu untuk karena gini Mas, sorry Mas, saya pernah ke daerah Bogor itu setelahnya murotal Mas, setelah ngaji serius itu saya nggak bohong gitu kan, sampai saya tanya kenapa, nanti kalau setelah ini diminta royalti lagi. Nah, jadi berarti tetap ada skalanya. Ya pokoknya itu urusan kami lah. Biar kami sama Bade sama teman-teman yang berjuang. Yeah. Tapi untuk hari ini kita ngomongin tentang Oke, makasih. Mas Bade udah ditunggu sama